Christine Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Sulastri SPD MPD. Beliau adalah guru matematika di SMK TKM Teknik Taman Siswa Purworejo. Baik, Ibu Lastri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Christine? Gimana juga sehat? Alhamdulillah sehat ya, meskipun sampai sore ya, masih semangat ya Bu Lastri ya. Semangat. Baik Bapak Ibu, kita di kesempatan ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana percakapan ini sebagai percakapan awal ya Ibu Lastri, sebelum kita melakukan supervisi akademik di kelas yang akan Ibu ampu. Kemudian supervisi akademik sendiri nanti akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pertumbuhan, yang mana nanti dalam pembelajaran supaya performa Ibu sebagai seorang guru itu terus meningkat. Kemudian tujuan yang kedua adalah perkembangan, di mana nanti fungsinya untuk merencanakan area pengembangan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang mana ini berfungsi sebagai sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Gitu ya Ibu ya, tujuan dari percakapan observasi ini. Kemudian untuk RPP dan materi, besok pada saat supervisi akademik Ibu akan mengajar materi tentang apa? Ya, saya akan mengajar tentang turunan. Pokoknya adalah menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Itu termasuk dari tafsiran geometri turunan. Jadi tafsiran geometri turunan itu ada 3: menentukan persamaan garis singgung, menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan terakhir penerapannya sendiri. Nah, pertemuan minggu depan kebetulan pas bagian fungsi naik, fungsi turun. Baik, ini tentang fungsi naik dan fungsi turun dalam turunan gitu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dalam RPP itu tentang turunan itu apa saja Ibu bisa dijelaskan? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat mendefinisikan dulu. Ini karena kaitannya dengan materi kelas 11, itu mendefinisikan definisi persamaan kuadrat dulu. Nah, setelah itu melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pertidaksamaan. Otomatis di sini nanti melibatkan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kemudian yang ketiganya sendiri adalah untuk menentukan interval di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Ya, jadi ada 3 ya tujuan pembelajarannya Ibu. Kemudian untuk area pengembangan yang mau Ibu fokuskan dalam materi ini apa? Kalau dari segi sikap atau kepribadian, yang pertama tentunya tanggung jawab. Ya, kalau di sini kan nanti siswa itu dilatih untuk mengerjakan soal dari permasalahan yang disediakan, otomatis dia mulai mengerjakan, dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri. Kemudian yang kedua tentunya jujur, karena mengerjakan matematika tentunya angka-angka yang dia dapatkan tidak mungkin akan dimanipulasi. Misalnya ketemunya 7 kok ditulisnya 10 kan tidak mungkin, itu kejujuran. Kemudian yang berikutnya tujuan pembelajarannya, aspek yang dikembangkan adalah menerapkan fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 area pengembangan ya yang menjadi fokus Ibu dalam materi ini. Kemudian untuk RPP-nya, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu pakai? Kalau strateginya ya tentunya kalau saya karena PBL, jadi nanti menggunakan LKPD, di mana nanti siswa itu dibuat kelompok, kemudian berdiskusi dalam kelompoknya. Setelah itu ada 1 atau 2 kelompok yang mempresentasikan. Nah, setelah itu nanti didiskusikan dari hasil presentasi kelompok yang maju tersebut, baru kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi pakai PBL ya Ibu ya. Lalu untuk media pembelajaran yang mau dipakai apa saja? Kalau medianya saya menggunakan PowerPoint, kadang siswa itu juga boleh membuka HP, tapi sesuai dengan arahan mana yang harus dibuka, linknya misalnya itu mana, itu boleh membuka. Jadi tetap penggunaan smartphone diperbolehkan, tapi ada kontrol dulu ya dalam pemakaian smartphone. Kemudian untuk penilaian, bagaimana pengambilan penilaian dalam materi ini? Kalau untuk penilaian tentunya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap itu dinilai dari observasi selama pembelajaran, kerjasamanya bagaimana, kemudian dengan temannya itu apakah dia mau bertanggung jawab atau tidak dengan kelompoknya. Kemudian kalau untuk dari segi pengetahuan dan keterampilan, tentunya dari latihan soal nanti yang masuknya ke tes formatif. Jadi ada nilai semua ya, untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap tetap ada nilai. Baik Ibu, kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas Bu Lastri untuk mengadakan supervisi akademik Ibu?
Kalau untuk minggu depan paling tidak hari Jumat atau Sabtu. Oh ya, di Sabtu ya Ibu, mungkin saya akan masuk hari Sabtu minggu depan. Baik, pada saat supervisi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Selain juga saya akan melakukan rekaman ya Ibu ya. Baik, Ibu Lasri, kita ketemu lagi hari Sabtu minggu depan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu. Dan itulah percakapan pra-observasi yang saya lakukan kepada Ibu Lasri SPPD Guru Matematika kelas 12 di SMK PTN Teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti Anda ada yang presentasi. Ini sudah ada aturan nih. Nanti yang terakhir baru latihan tes formatif. Ya, untuk waktu mengerjakan itu 20 menit. Silakan didiskusikan dengan kelompok Anda. Jangan lupa nama kelompok ditulis di pojok kanan atas. Untuk yang mau membuka internet, untuk materi itu ada link yang bisa Anda lihat, ini linknya. Ya, jadi kalau mau melihat materi secara utuh, ada linknya, bisa Anda buka di situ. Anda kan sudah bukannya belum? Saya sudah. Kegiatan satu persatu, berarti kan ada ini kan pintunya kosong. Terus ini kan ada terus ini ada yang stasioner, berarti ini stasiun. Kalau yang kesana berarti kan hari. Kalau yang ini kemudian tinggal di kamu terus cara membacanya bagaimana? Fungsi gambar satu atau fungsi gambar satu. Pada interval lebih dari min 1 sedangkan fungsi naiknya terletak pada interval. Nah, kalau yang ini berapa angkanya? 1 sampai berapa? Jadi kalau kemarin tanya simbolnya seperti apa itu simbolnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan kegiatan 1.1. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jura. Dan ini Setio Nugroho, Muhammad Atta, Raffi Kurniawan, dan samping Otim paling pojok Krisna Ari. Silakan langsung dijelaskan hasil dari diskusi kelompok 2. Kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 pada gambar 1. Fungsi turunan pada interval X lebih dari 1 kurang dari min 1 berhenti pada titik 1,2 dan fungsinya naik pada interval X lebih dari 3 kurang dari 1. Dan pada gambar 2, fungsi naik pada interval X lebih dari 1 kurang dari min 1 berhenti pada titik 1,4 dan fungsinya turun pada interval X lebih dari 3 kurang dari 1. Terima kasih. Silakan kelompok lain, kenapa ada yang mau menanggapi? Apakah pekerjaan Anda sama dengan yang di depan atau mungkin ada yang sebaliknya? Silakan. Sama? Kelompoknya pemimpin? Belum, Bu. Kok belum? Itu titik stasionernya nggak ada berarti. Titik stasionernya Mas, ada nggak itu? Titik stasioner gambar 1 pada titik 1,2 dan gambar 2 titik stasioner pada titik 1,4. Itu jawaban dari kelompoknya Setio. Kalau ada yang mau menanggapi yang lain, silakan. Tidak ada. Kelompok itu Tidak ada. Ya. Saya sedikit menambah, stasioner itu artinya berhenti, Mbak. Jadi stasioner itu diperoleh dari kata stasiun. Stasiun itu kan tempat pemberhentian. Ya, jadi gambar itu berhenti di mana? Ya berhenti di puncaknya. Seperti Anda melempar sebuah benda, itu kan saat mau turun sebetulnya dia berhenti sejenak. Baru dianya turun. Itu namanya stasioner. Ada yang lebih tambahkan mungkin? Tidak? Kalau tidak silakan ditutup, Mas, kelompok 2. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Dari gambar kegiatan 1.1, Anda bisa mengatakan fungsinya itu turun, berarti dilihat dari gambarnya. Nah, Anda melihat tadi mulai dari yang gambar 1, negatif 1. Berarti turun itu jika turunannya kurang dari 0, betul. Dan fungsinya itu akan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Sedangkan Anda memperoleh titik stasioner jika fungsinya disamakan 0. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, untuk kegiatan individu, penilaian individu adalah tes formatif. Tes formatif ini adalah menilai diri pribadi Anda. Jadi kalau tadi penilaiannya itu ada penilaian kelompok, yang dinilai adalah kerjasama. Kemudian yang sekarang adalah pengetahuan dan keterampilan diperoleh dari nilai tes formatif. Silakan disiapkan untuk kertas mengerjakannya atau di buku tugas juga boleh. Ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Nah, ini waktu mengerjakannya 15 menit. Silakan dimulai. Saya tetap, Bu.
Apa kawan kemana? Ya ini waktu tinggal beberapa menit. Ya sebelum pelajaran saya tutup, turun sudah selesai. Dan pertemuan berikutnya adalah materi penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk keseharian jangan lupa matematika itu bukanlah pelajaran yang sulit. Matematika itu sebetulnya pelajaran yang mudah asal Anda mau berlatih. Kenapa matematika itu kadang dikatakan sulit? Karena siswanya nggak mau berlatih. Jadi matematika itu butuh orang-orang yang mau latihan tanpa Anda putus asa. Biasanya Anda kan kalau sudah satu kali salah terus berhenti, tidak mau mencoba ulang, itu kan matematika menjadi sulit. Tapi kalau Anda mau mencoba 3 kali saja, insya Allah konsep sudah terkuasai dengan baik. Ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Ya, silakan bersiap-siap. Yang kedua kelas nanti bisa menyiapkan tidak dulu dengan yang tidak belum ketuanya tidak aman ya saya belum. Kalau sudah siap silakan disiapkan sedikit berdoa. Mulai. Selesai. Salam. Selanjutnya dalam pertemuan sampai ketemu lagi hari Jumat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK PKM Teknik Guru dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang kemarin saya yaitu SDGD. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar terakhir saya, Ibu Siti Alfiansyah. Baik, kita langsung saja mulai dengan percakapan pasca observasi ya Bu Asri. Sebelumnya apa kabar Bu Asri? Begitu sehat? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik Bu Asri, pada saat ini kita nanti akan melakukan
kayak observasi, bisa diceritakan? Kalau pas saat diobservasi itu awalnya panik, tidak percaya diri gitu. Aduh, mau ditungguin sama orang gitu awalnya. Tapi kemudian di pihak yang lain, di sisi yang lain, saya berpikiran, oh ini malah sebetulnya bagus karena untuk pengembangan metode pembelajaran bisa, kemudian area belajar bisa, dan di situ nanti kan ada masukan dari Bu Christine sendiri. Jadi di situ saya berpikiran positif, oh ini sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan metode pembelajaran. Itu pas lihat di observasi. Ibu senang ya kita observasi, karena dari observasi itu nanti kita belajar bersama ya Ibu. Kemudian Ibu bisa menceritakan kembali kemarin pada saat proses kegiatan belajar mengajar dengan kelas 12 PKJB ya Ibu ya? Iya. Bisa diceritakan? Proses pembelajarannya. Untuk proses pembelajarannya, karena ini berhubungan dengan materi dasar yang kelas 10 sebenarnya sudah diperoleh, itu harus diulang kembali di kelas 12 digabungkan dengan materi turunan. Jadi di situ anak awalnya agak kesulitan juga, karena untuk mengingat materi kelas 10 yang sudah 1 tahun lebih itu ibaratnya tidak diulang, sekarang harus diulang lagi. Jadi awalnya kesulitan, tapi dengan waktu yang agak lumayan lama akhirnya anak bisa menguasai konsep dasarnya dulu. Baru setelah konsep dasar kelas 10 bisa terkuasai, saya melanjutkan materi fungsi naik, fungsi turun yang saat itu memang harus dipelajari di kelas 12. Jadi ada sedikit kesulitan atau hambatan, yaitu berupa pengulangan materi ya yang kelas 10 itu. Kemudian kira-kira dukungan apa yang kemarin Ibu perlukan untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami di kelas? Tentunya untuk mengulang materi awal dulu ya, sebagai konsep dasar untuk mempelajari materi fungsi naik, fungsi turun, karena materi dasarnya adalah fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat, itu harus diulang sampai anak betul-betul paham. Karena kalau yang fungsi naik, fungsi turunnya itu berkaitan dengan faktorisasi, kemudian mencari daerah penyelesaian, itu anak tinggal meneruskan yang fungsi naik, fungsi turun. Jadi asal kelas 10-nya paham, kelas 12-nya insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Sedangkan untuk anak-anak yang belum paham, kemarin Ibu melakukan pengulangan ya? Ya, agak lama itu kemarin, hampir 20 menit lebih. Jadi tidak sesuai target, padahal target utama itu pembukaannya itu sekitar 10-an menit. Tapi ternyata karena anak banyak yang lupa, itu akhirnya mengulang materi kelas 10 dulu agak lama. Tapi terselesaikan ya Ibu ya? Iya, ya? terselesaikan. Kemudian untuk area pengembangan apa yang kemarin menjadi fokus pengajaran Ibu? Kalau dari segi dasar materi, itu konsep dasar fungsi naik dan fungsi turun itu yang dikembangkan. Kemudian kalau dari segi karakter, itu yang dikembangkan utama sebetulnya kerjasama, kemudian tanggung jawab. Kerjasama dan tanggung jawab ya untuk karakternya ya. Oke. Kemudian tujuan yang hendak dicapai itu bagaimana? Kalau tujuannya itu sebetulnya fungsi naik, fungsi turun dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi naik, fungsi turun itu kaitannya diantaranya dengan percepatan, kemudian kecepatan itu yang bisa diterapkan contoh nyatanya pada anak-anak, misalkan naik sepeda motor itu kan dapat diterapkan pakai fungsi naik, fungsi turun. Kalau dari segi karakternya kemarin untuk pelaksanaannya belum begitu maksimal. Kira-kira kenapa Ibu? Kenapa untuk pengembangan karakternya kurang maksimal? Kenapa? Kalau yang dari segi tanggung jawab itu pas saat presentasi itu siswanya itu kan berkelompok Bu. Jadi berkelompok itu 5 anak. Nah ternyata di situ ada anak yang agak enggan gitu. Kalau disuruh presentasi agak enggan karena dia nanti kalau ditanya ini gimana jawabannya, itu ada yang sebagian seperti itu. Jadi kemarin yang maju hanya 2 kelompok. Kalau biasanya presentasinya itu kan hampir separuh, kemarin 6 kelompok itu hanya 2 kelompok. Sesuai target ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya gimana Bu? Ukuran keberhasilan pembelajaran. Kalau dari segi materi saja, penyampaian materi insya Allah itu sudah tersampaikan sesuai dengan rencana. Tapi kalau dari segi tes formatifnya itu masih kekurangan waktu kemarin. Jadi kita roda mundur sedikit kemarin. Untuk tes formatifnya itu butuh waktu 15 menit, ternyata sisa waktunya hanya 10 menit. Jadi akhirnya kebetulan di jam terakhir saya bablas ke 5 menit gitu. Jadi ada tes formatifnya ya sebagai tolak ukur pembelajaran itu. Kemudian pendukungnya apa saja kemarin Bu? Kalau untuk pendukungnya yang pertama tentu saja PowerPoint. Kemudian dari segi siswa boleh membuka HP, membuka internet, tapi sesuai dengan arahan yang saya berikan.
Jadi di situ ada link yang bisa siswa buka untuk menunjang pembelajaran fungsi naik fungsi turun. Tapi tetap terbatas nggih. Iya. Pelaksanaan penggunaan smartphone-nya ada batasannya. Lalu untuk waktu tadi sudah disebutkan ya. Ya saya anggap cukup sesuai lah, mulai 5 menit itu masih ini. Kemudian strateginya, tadi mengulang strateginya bagaimana Ibu yang Ibu lakukan? Strateginya ya agar yang pertama yang materi itu ya, yang terkait dengan materi, strateginya ya harus mengulang materi yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Kalau kebetulan berhubungan dengan materi kelas 10, materinya seperti tadi, persamaan dan fungsi kuadrat, ya saya harus mengulang itu dulu. Kemudian mungkin tambahannya siswa nanti diperbolehkan mungkin mencari referensi link yang lain mungkin ya. Kalau yang link saya sediakan mungkin siswa kurang paham, mungkin siswa boleh dengan link yang lain mungkin. Jadi ada pengembangan referensi yang boleh diakses oleh siswa dengan tetap Ibu awasi di kelas ya, supaya penyerapan materinya, karena memang ada keterbatasan waktu, kemudian ada materinya itu harus mengulang lagi dari kelas 10. Jadi ada tambahan referensi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian untuk rencana aksi pengembangan yang mau Ibu lakukan itu bagaimana? Kalau untuk rencana aksi berikutnya tetap saya menggunakan kelompok dulu. Karena kalau yang berkelompok itu siswa yang tadinya mau bertanya ke gurunya sungkan, itu biasanya malah mereka lebih leluasa tanya ke temannya. Kalau khusus matematika itu kurang tahu kalau pelajaran lain, tapi kalau pelajaran saya itu kadang mau tanya ke gurunya itu agak sungkan. Jadi kalau siswanya malah kadang berjalan ke temannya sendiri, ke teman satu kelas atau beda tempat duduk, itu saya perbolehkan berjalan. Memang itu siswanya itu mau bertanya ke yang lain. Jadi mungkin di sini ada istilah tutor sejawat ya, seperti itu. Jadi ada kolaborasi yang akan Ibu lakukan antara Bu Lastri dengan siswa supaya pemahaman mereka juga lebih baik begitu ya. Karena mungkin kalau dengan Ibu anak-anak merasa sungkan, merasa takut, kurang percaya diri, tapi kalau dengan teman-temannya akan lebih leluasa. Di situ juga waktunya tuh Bu. Kadang kalau misalkan satu anak sudah bertanya agak lama, yang satu nggak sabar gitu. Jadi memang saya juga mengarahkan, silakan kalau misalnya masih ada yang bertanya ke saya, boleh ke teman yang lain dulu. Kalau memang yang dibahas itu belum paham. Jadi ada kolaborasi, ada ini ya. Kemudian untuk diri Ibu sendiri, adakah keinginan Ibu untuk mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar gitu untuk pengembangan profesionalisme? Kalau keinginan sih ada, mesti ada keinginan. Tapi karena waktunya ini kebetulan masih agak ngasos dulu. Karena kemarin baru saja menyelesaikan selesai S2, jadi saya ini mau istirahat dulu. Kalau di hati itu ya ada keinginan macam-macam Bu. Jadi biar pembelajarannya itu lebih menarik harus bagaimana, terus mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana kalau guru itu mengajar mengasihkan, itu kadang ingin. Tapi untuk waktunya memang ini masih bagi-bagi. Berarti masih di kelas dulu ya, lingkupnya antara kerjasama Ibu, kemudian diferensiasi akses referensi siswa yang nanti mungkin akan lebih dikembangkan oleh Ibu. Kemudian adakah ya yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana aksi pengembangan Lastri? Kalau untuk rencana pengembangan aksi tentunya yang pertama tetap dukungan dari siswa yang utama kalau saya. Karena kalau siswanya saja tidak mendukung kegiatan tersebut, otomatis tidak mungkin akan berjalan kegiatan itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan materi, mungkin ini nanti hubungannya dengan ya teman sejawat sesama matematika. Itu kita saling bertukar pikiran. Itu baiknya bagaimana, kalau misalnya pas materi ini itu metodenya yang paling baik itu bagaimana, itu mungkin kita bisa bertukar pikiran, tentunya dengan izin dari kepala sekolah juga. Jadi ada banyak pihak yang ini ya, yang harus saling bersinergi dalam pelaksanaan sebuah program. Kira-kira Ibu mau mulai melakukan pengembangan ini kapan? Secepatnya. Jadi kalau misalnya materi itu memang membutuhkan ibaratnya pengulangan materi yang mendampingkan kelas 10, yaitu secepatnya harus dilaksanakan. Dan kebetulan ini juga karena kelas 12 sudah mau ujian, ini juga kita sudah mengulang dari materi kelas 10 lagi. Baik Ibu, semoga
apa yang menjadi keinginan dan harapan Ibu terkait aksi pengembangan diri itu bisa segera diterapkan untuk bisa menghasilkan sebuah siklus pembelajaran yang lebih berkualitas demi tercapainya tujuan pendidikan kita semua. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Sulastri SPD MPD, Guru Matematika kelas 12 SMK PTN Teknik Purworejo. Guru penggerak, saya Christine Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.